Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dicintai oleh Allah, semoga Allah memberikan rezeki yang berlimpah dan kesehatan. Mari kita sebarkan kajian ini agar mendapatkan pahala jariah yang akan menolong kita di hari akhir nanti. Dengan like, komen, share dan subscribe, semoga Allah membalas kebaikanmu. Amin. Sunan Muria Wali Songo merupakan panggilan bagi wali Allah yang memperkenalkan dan menyebarkan agama Islam kepada masyarakat Hindu dan Buddha di Nusantara pada waktu itu. Wali Songo terkenal dengan cara dakwahnya yang lembut dan menyentuh hati seseorang sehingga agama yang meresap dalam diri seseorang tersebut dari hati ke hati dan tidak menimbulkan perpecahan. Wali Songo yang berjumlah 9 ini sangat berjasa dalam rangka syiar dan menyebarkan agama Islam di Nusantara ini. Kegigihan mereka dalam syiar Islam sangat luar biasa. Mereka tanpa pamrih dan ikhlas dalam mendidik dan mengajari warga masyarakat pada waktu itu. Salah satu anggota Wali Songo adalah Sunan Muria. Beliau sangat berjasa menyebarkan Islam di daerah Gunung Muria, yaitu di daerah Kudus, Jawa Tengah. Sunan Muria adalah anggota termuda dari Wali Songo. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga. Untuk itu cara berdakwahnya mirip dengan ayahnya, yaitu melalui kesenian. Sunan Muria merupakan salah satu sunan yang memiliki kesaktian dan kekuatan. Selain itu, beliau juga memiliki cara berdakwah yang lembut dan halus, berasal dari ajaran dari ayahnya. Pada kesempatan ini Wisata Nabawi akan mengulas tentang biografi Sunan Muria, ajaran dan peninggalan beliau. Biografi Sunan Muria. Sunan Muria memiliki nama kecil yaitu Raden Prawoto. Beliau juga dikenal dengan nama Raden Umar Said, yaitu nama yang diberikan ayahnya di waktu kecil. Raden Prawoto adalah putra pertama dari Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh. Dewi Saroh adalah saudara dari Sunan Giri yang merupakan putra dari Syekh Maulana Ishaq. Jadi Sunan Muria masih keponakan dari Sunan Giri. Beliau terkenal dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi pada masa Kesultanan di Demak. Raden Prawoto ini tinggal di Gunung Muria, tepatnya Puncak Colo yang terletak di sebelah utara kota Kudus. Karenanya Sunan ini terkenal dengan nama Sunan Muria. Sunan Muria memiliki pemecahan masalah yang selalu memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Beliau juga memiliki kemampuan seperti bercocok tanam, berdagang, dan melaut yang merupakan hasil dari interaksi yang dilakukan oleh masyarakat di sekitarnya. Sikap beliau yang ramah dan suka membantu membuat beliau sangat disegani oleh seluruh masyarakat. Karomah Sunan Muria. 1. Guyang Cekata. Sunan Muria memiliki benda berupa pelana kuda yang digunakan untuk meminta hujan pada saat terjadi kekeringan. Ritual meminta hujan ini merupakan tradisi dengan nama Guyang Cekatak atau memandikan pelana kuda. Uniknya, memandikan pelana kuda ini berjalan dari komplek Masjid Muria sampai mata air Sendang Rejoso. Pelana kuda ini kemudian dimandikan dengan air Sendang Rejoso. Kemudian airnya dipercikkan ke warga dan dilanjutkan doa dan sholat untuk meminta hujan. Akhir dari tradisi ini ditutup dengan doa keselamatan dan syukuran sambil makan bersama-sama dengan menu sayuran, gulai, opor, dan dawet. 2. Air gentong yang mujarab. Sunan Muria memiliki air yang disimpan di dalam gentong tempat air besar. Air yang sudah didoakan oleh beliau memiliki khasiat yang luar biasa. Atas izin Allah, air ini bisa menjadi obat jika diminum. Air gentong ini dipercaya masyarakat memiliki keberkahan untuk mengobati segala penyakit. Air gentong ini juga dapat meningkatkan kecerdasan bagi orang yang meminumnya. Karena itu, hingga saat ini air gentong tersebut masih digunakan ketika peziarah datang. 3. Maling Kopo. Sunan Muria juga berguru kepada Sunan Ngerang Ki Ageng Ngerang bersama dengan Sunan Kudus dan Adipati Petak Warak serta kedua saudaranya Kopo dan Gentiri. Maling Kopo adalah istilah yang diberikan kepada Kopo yang telah menculik istri Sunan Muria, yaitu Dewi Roroyono. Dewi Roroyono adalah putri dari Sunan Ngerang.
Hal ini diketahui ketika Dewi Roroyono diculik oleh salah satu adik seperguruannya kemudian menyerang dan menggunakan Aji Pamungkas menuju Sunan Muria. Sunan Muria kemudian menjadikan serangan beserta Aji Pamungkas tersebut berbalik dan menyerang adik seperguruannya tersebut sehingga menyebabkan meninggal dunia. Hal ini yang dikatakan senjata makan tuan, niat jelek yang akan memberikan dampak buruk bagi pelakunya. Dan istilah maling kopo hingga saat ini masih terkenal. Maling kopo adalah istilah kepada seseorang laki-laki yang menculik seorang wanita untuk dijadikan istrinya. Benda peninggalan Sunan Muria. Sunan Muria merupakan salah satu tokoh agama Islam yang memiliki kekuatan dan kesaktian. Beberapa benda peninggalannya dipercaya memiliki kekuatan atau sisi keramat. Masyarakat merawat benda-benda peninggalan Sunan Muria dengan sakral. Simak beberapa benda peninggalan beliau di bawah ini. 1. Parijoto. Parijoto merupakan dua buah yang terdiri dari madu lebah atau anahal dan jintan hitam atau habatus sauda. Kedua buah ini baik dikonsumsi untuk ibu hamil karena memiliki kandungan gizi yang baik untuk memperkuat kehamilan. Parijoto memang dibesarkan di sekitar rumah Sunan Muria, namun kini kedua buah ini dapat ditemukan di berbagai wilayah. Terlebih saat ini banyak perusahaan yang telah mengembangkan dua jenis buah ini dalam bentuk kemasan obat yang mudah untuk dikonsumsi. 2. Pakis haji. Pakis haji merupakan salah satu jenis tumbuhan dengan nama sikas yang digunakan sebagai tanaman pengusir hama pada tanaman padi. Sampai saat ini, pakis haji digunakan oleh sebagian besar masyarakat, terutama di Gunung Muria. 3. Bulusan dan kayu adem ati. Ketika Sunan Muria masih hidup, terdapat seekor kura-kura kecil yang dipercaya merupakan jelmaan manusia. Pada masa tersebut juga terdapat pohon dengan nama kayu adem ati, yang juga dipercaya memiliki kekuatan sehingga menjadi tanaman keramat. Kura-kura dan pohon ini sempat menghilang kemudian muncul kembali bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia yaitu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Oleh karena itu masyarakat masih menganggap dua makhluk ini sakral. 4. Pohon jati keramat Masin. Pohon jati telah hidup selama ratusan tahun sejak Sunan Muria tumbuh hingga tiada. Saat ini, tidak ada satu orang pun yang berani menebang pohon jati ini karena telah dipercaya memiliki kekuatan yang dapat berdampak pada orang yang memotongnya. Masyarakat sekitar percaya bahwa pohon ini memiliki penunggu yang memiliki kekuatan besar untuk menunggu pohon tersebut, sehingga memiliki kekuatan untuk mencelakai orang yang berusaha menebangnya. 5. Situs air Gentong Keramat. Situs air ini terletak di sekitar pemakaman Sunan Muria yang biasanya menawarkan peziarah untuk membawa air gentong ini sebagai salah satu alternatif untuk mengobati berbagai macam penyakit. Sunan Muria sebagai salah satu wali Allah dalam menyebarkan agama Islam hingga saat ini masih menjadi tokoh yang dikenang di hati masyarakat. Berkembangnya Islam dengan kelembutan memberikan kekuatan tersendiri bagi masyarakat khususnya umat Islam yang hidup pada masa kini. Islam dapat menjadi agama pemersatu bagi semua permasalahan yang ada di dunia. Cara berdakwah yang dikembangkan oleh Sunan Muria beserta peninggalannya masih dikenang hingga kini. Tempat peristirahatan terakhirnya menjadi kunjungan bagi orang-orang. Tidak hanya mendatangi, masyarakat yang melakukan ziarah juga berdoa untuk Sunan Muria. Karena tanpa beliau, masyarakat muslim tidak akan sekuat ini.